Tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini saya berada di sebuah rumah salah satu pendiri Museum Golok Pusaka Banten ya. Jadi ini adalah Paguron Jelak Banten Nusantara. Nah, jadi Abah ini pendiri Museum Golok Pusaka Banten didampingi oleh putrinya yang bernama Ibu Ratu Anita Sangadia. Tapi kita pengen tahu dulu, ini dia nih ada tuh. Nah, langsung ketemu foundernya nih. Nah, jadi buat warga Pandeglang mungkin udah agak aneh, udah nggak asing lagi ya sama Bunda Ratu Anita ini. Jadi bukan hanya sekedar cewek yang strong, tapi beliau juga adalah salah satu big boss dari Ras Media Entertainment, big badannya, dan juga big boss dari Museum Golok Pusaka Banten. Ini coba tolong disapa-sapa dulu dong nih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah ucap, salah komen, salah status, salahin jempol. Nah, jadi kita random aja ya. Memang hari ini ya saya lagi silaturahmi juga ke Bunda ya pasca lebaran. Jadi halal bihalal yang tertunda gitu. Halal bihalal yang tertunda. Sebenarnya malas sih, bukannya kita nggak mau waktu pas lebaran hari Senin, Selasa, Rabu ke sini tuh bukannya nggak mau karena jalannya macet, saya males macet-macetan, ketambah lagi enak-enaknya selonjoran, terus menikmati masih kayaknya ayam cocolan gemblong gitu, ya, yang semur bayawak gitu ya, ngobrol di sini aja di saung nih. Nah, jadi kita sore ini ada di saungnya Ras Media Entertainment, Rumah Merah Putih. Kalau kemarin sih kita vlognya itu ke area ke area pantai gitu ya. Kalau sekarang sih nggak main pantai ya, karena memang pantainya udah sepi, para pengunjungnya juga udah pada balalik deui ke Jalan Tarta. Sekarang mah kita ngomongin tentang ini aja nih, tentang sejarah. Sambil makan ya. Tentang golok gitu ya. Ini pinter main goloknya nih guys, jangan salah ini. Waduh, pokoknya mah ajojing main goloknya nih. Coba kita taruh di sini. Nah, oke. Bun, sejak kapan Bunda bisa main golok? Kalau ditanya sejak kapan, Iya. Bunda juga nggak tahu ya. Iya. Karena berawal dari kecintaan kita terhadap benda-benda pusaka, berawal dari kesenangan kita terhadap benda-benda pusaka. Disitulah mungkin gimana caranya, selain kita hanya merawat pusaka dan kita ngurusin yang namanya Museum Pusaka Golok Banten, kita juga ada sesuatu yang kita pertunjukkan supaya jadi menjadi daya tarik gitu. Basicnya mungkin dari kecil Bunda sering dilatih sama Abah secara tidak langsung gitu. Jadi walaupun kita perempuan, kita harus punya skill. Harus yang paling utama itu adalah keberanian. Karena segala sesuatu itu akan terkalahkan oleh keberanian. Dan kata tidak mampu itu akan kalah oleh keberanian. Jadi walaupun kita mampu, tapi kalau kita nggak punya keberanian, mau kepanggih. Nah, emang Bunda nggak takut ketika main freestyle golok diputer-puter, wah dilempar-lempar ke atas itu? Kalau saya lihat dari video-videonya Bunda itu ngeri banget ya gitu. Ya, kata ngeri, kata takut itu kan tergantung dari mindset kita ya. Iya sih. Kalau kita udah berkeyakinan, apa yang kita tampilkan itu bukan untuk ajang adu jago, ajang adu kekuatan, tapi kita hanya ingin menunjukkan bahwasanya sajam itu tidak identik dengan kekerasan atau dengan sesuatu hal dengan kengerian ya. Tapi sajam itu kalau misalkan dikomben dengan sesuatu hal gerakan yang mengandung unsur seni, itu akan terlihat indah. Nah, balik lagi Bun, ketika berbicara seni, kalau Bunda sendiri lebih senang dengan seni apa sih? Bunda orangnya random ya. Semua seni itu Bunda suka. Dari seni musik, seni tari, seni lukis,
Karena seni itu adalah unsur suatu keindahan. Jadi wajar suatu wanita itu suka dengan sesuatu hal yang indah-indah. Iya, benar banget sih. Nah, sebagai pendiri Museum Golok Pusaka Banten, apakah pernah merasakan sesuatu hal kendala dari segi magis ya? Karena kan pusaka identik dengan penunggu-penunggu di goloknya itu kayak semacam ada hantunya, ada jinnya, ada hodamnya. Hodam gitu ya. Hodam, hodim. Hodam, hodim. Gimana itu, Bun? Tapi sebelumnya Bang diralat dulu ya. Kalau pendirinya Bunda tidak mau takabur. Pendirinya itu adalah Abah Kiai Haji Tubagus Sangadia. Ya. Orang tua Bunda sendiri ya. Kalau Bunda hanya selaku kepala Museum Pusaka Golok Banten, di mana tugasnya itu menjaga, merawat, dan sama-sama kita mempromosikan. Nah, kalau untuk tergantung yang apa sih terdiri dari hal-hal yang klinik ya, mohon maaf ya, yang sifatnya spiritual atau religius, kita nggak munafik. Di dalam benda-benda yang sakral itu sudah pasti ada. Ada yang namanya ruhnya, ruh dari si pusaka itu sendiri. Makanya kita kembali lagi, kita balikan mindset kita jangan pernah melihat dalam benda pusaka atau apapun itu, jangan pernah kita melihat hodamnya lah, inilah itulah, tapi kita lihat dari sisi sejarahnya. Gitu. Nah, kalau kita menjaga, merawat, ngaraksa, secara tidak langsung, ruh dari si pusaka itu pun tidak akan pernah macam-macam, bahkan dia akan kembali menjaga dan merawat kita. Bentuk dari ucapan terima kasih dia gitu ke kita. Seperti itu. Ya, bukannya kita kembali lagi dengan hal-hal yang klinik ya, tapi segala sesuatu hal itu yang tidak nampak itu sudah pasti ada, dan kita harus percaya itu. Ada nggak sih Bun benda pusaka dari golok sendiri yang khusus buat cewek? Ada. Dan itu biasanya dia apa ya, bentuknya itu dia lebih slim, panjang. Itu disebutnya dengan paut nyerek. Paut nyerek. Itu biasanya pegangan untuk para jawara-jawara perempuan. Ada berapa jenis Bun kalau dari golok pusaka ini? Kalau dibilang jenis, banyak ya jenisnya ya. Seperti contohnya, udah nggak bakal sebutin semuanya ya. Kayak salam nunggal, candung, ujung turun, ujung naik, parahu nangkup, paut sintung, larbango, paut nyere, sopak, terus Damaskus, banyak sih, banyak banget. Dan dari semua nama itu ada sejarahnya, ada historinya masing-masing. Itu dari bilah ya, beda lagi dengan handle atau gagak. Nah, handle-nya gimana? Handle itu terbagi ada dari beberapa ini ya, ada yang terdiri dari kelas tumbuh-tumbuhan, ada yang dari pewayangan, ada yang dari uong-uongan, ada juga yang dari namanya mitologi. Ya, contohnya mitologi itu seperti Nagaliman. Nah, kalau dari tumbuh-tumbuhan itu seperti Pariaman. Nah, kalau dari hewan itu seperti ceker kidang. Nah, kalau misalkan dari uong-uongan itu ya ada Arjuna, terus ada apa sih, kalau dari apa, ada Arjuna, ada Bima, ada Semar juga, dan alhamdulillah lah kebetulan golok yang handle-nya Semar itu ada di mobil satunya. Wah. Jadi nggak bisa diunjukin. Waduh. Nanti bakal ditunjukin juga nih buat kalian semua nih koleksi goloknya Bunda nih. Nah, ya Bunda punya golok 2 itu yang Semar ya. Yang satu udah dipegang sama Bunda, yang satu lagi kemarin kebetulan kita ada kunjungan persahabatan dari Belanda, dan itu dikasih cenderamata sama Bunda. Wow, keren banget. Gila, orang Belanda udah tahu museum yang ada di Pandeglang. Waktu kapan itu, Bu? Waktu mungkin sekitar tahun 2004 awal ya, kalau nggak salah. 2004 awal. 2004 atau 2024? 2024. Ya, Udah 3 kali, Udah 3 alhamdulillah kali. orang Belanda datang. Oke. Udah 3 kali. Nah, kemarin kan dengar-dengar nih Bunda main juga nih ke daerah Bandung, ketemu juga sama Budi Dalton. Nah, pengalaman Bunda gimana di sana? Luar biasa ya. Kang Budi Dalton itu adalah tokoh ya, tokoh budayawan juga, dia tokoh seni juga, seniman juga. Alhamdulillah dengan bertemu dengan sosok beliau, Bunda banyak mendapatkan
ilmu dari beliau yang bisa menjadi wacana kita ke depannya harus seperti apa, bagaimana. Dan untuk Kang Budi, terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan next kita ketemu lagi, kita bedah dan kupas tuntas lagi. Dan Bunda tidak hanya ketemu dengan Kang Budi ya, Bunda juga bertemu dengan beberapa tokoh budayawan yang sangat luar biasa. Siapa aja itu, Bun? Bunda bertemu dengan Kang Dodi Baduy Rawayan. Dia sosok yang peduli terhadap lingkungan yang sangat luar biasa. Dan ketemu juga dengan Kang Batara Sena, dalang yang fenomenal, putra dari dalang Asep Sunarya Sunandar Sunaria. Nah, luar biasa sekali. Kita juga sempat collab di situ ya. Oh iya, benar. Nah, kalau melihat dari apa namanya koleksi-koleksi dari Pak Budi Dalton ini, apakah memang Jawa Barat itu identik dengan pusaka kujang ataupun memang hanya tok kujang aja, nggak ada kayak keris, nggak ada kayak golok atau seperti apa, Bu? Nah, acuannya gini, dari Jawa Barat ya, ada juga kan aliran-aliran, kita nggak perlu diperjelas itu ya, karena mereka tuh apa ya, boleh dibilang itu panutannya adalah Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi itu identik dengan kujang. Nah, seperti itu. Jadi ya tokoh yang sangat mereka sakralkan, tokoh yang sangat mereka istilahnya boleh dibilang sebagai panutan, yaitu dari Eyang Prabu Siliwangi. Dan gegeman dari Eyang Prabu Siliwangi itu adalah senjatanya kujang, dan banyak koleksi-koleksi kujangnya. Makanya sekarang itu pusaka-pusaka kujang itu banyak disimpan sama tokoh-tokoh Jawa Barat yang ada di manapun berada. Pasti jati diri mereka adalah kujang gitu. Karena mereka akan menandakan saya adalah tokoh Jawa Barat atau Pajajaran, dan saya sangat istilahnya mengagumi sosok dari Prabu Siliwangi. Pasti di rumahnya ada kujang. Gitu. Nah, Bun, kayak Bunda sendiri nih, kayak Bunda terus kayak Om Budi Dalton, kan banyak tuh koleksinya, nggak hanya satu dua, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, itu biasanya kita nyari sendiri atau memang ada orang yang datang ke kita ngasih benda pusaka, tolong ke kita, atau kayak gimana? Kalau pusaka-pusaka yang di museum khususnya ya, itu boleh dibilang 70% itu adalah koleksi abah orang tua. Dan yang 30%-nya boleh dibilang itu hasil perburuan dari Bunda gitu. Bunda itu berburu sampai pernah ada suatu kisah boleh dibilang kita sebutin kampungnya ya, di Ciomas ada salah satu kampung yang sangat dalam sekali. Itu benda pusaka itu sangat diungitkan, dan itu dikubur seperti kuburan manusia. Tengah malam, jam 1 malam, bayangin aja, Bunda sendiri perempuan bawa koret, baheula lama koret, apal kan koret? Ya pas cuma kegedean, bawa anak koret, Bunda ngegali sendirian itu pusaka. Dan itu kita hasil istilahnya kita harus mediasi dengan ahli warisnya. Jadi daripada masalah terus daripada dikubur gitu kan, dan mendingan kita rapihin di museum biar anak cucu kita melihat inilah adalah sejarah peradaban kebantenan. Ya kan, inilah jati diri kita gitu, golok. Nah, jadi malam-malam udah datang ke tempat itu, ambil golok. Nah, itu emang goloknya utuh golok toh atau memang lengkap dengan kayak warangkahnya, kayak golok toh? Udah nggak ada warangkahnya, dan itu udah berkarat, udah boleh bilang korosi ya. Nah, selain dari daerah wilayah Banten juga Bunda pernah ke Jawa Barat, Bunda ke Bandung, kebetulan ada kolega juga, kita bertemu, bisa bersilaturahmi, sababianya golok. Bunda ke Cirebon juga, Bunda istilahnya ke Palembang, ke daerah Sumatera, kemana-mana. Nanti kita berbagi kabar, Bun, di daerah ini ada golok kebantenan nih, katanya punya Banten. Bunda langsung terbang. Keren banget. Jadi dari Banten harus kembali lagi ke Banten. Oke. Jadi kalau Banten identik dengan golok, Jawa Barat identik dengan kujang ya? Iya. Berarti dari Sabang sampai Merauke punya ciri khas pusaka tersendiri? Ada ciri khasnya masing-masing. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kan di Banten juga ada kujang. Nah, di Jawa Barat juga ada golok. Gitu. Karena emang perpaduan mereka itu adalah satu kesatuan antara Jawa Barat, antara Banten itu ya mereka kita ini masih satu istilahnya masih satu link, masih satu komunitas. Karena Jawa Barat ya Banten, Banten ya Jawa Barat.
Jawa Barat Banten, Banten ya Jawa Barat. Ah, Oh, oh ya memang dulu Banten itu Jawa Barat ya Bun ya? Sebelum ya. dipekarkan ya? Oke. Sebelum jadi provinsi ya. Sebelum jadi Tapi zaman provinsi. dulu emang disebutnya Bantam. Bantam. Ah, Dulunya tuh. Ya. Karena kan dari Oh. kerajaan pertama Nusantara itu adalah di Banten dan itu kekuasaannya itu sampai ke Bengkulu. Wow. Bengkulu Sulawesi. Iya. Gila, luar biasa sekali. Ini informasi yang sangat menarik ini buat disimak. Jadi pas banget ya ketemunya dengan Bunda Ratu Anita, bisa ya memberikan informasi edukasi juga buat kalian semua tentang histori Golok dan juga apa namanya perjalanan beliau ketika berburu pusaka. Kayak tadi ya malam-malam datang ke tempat yang sepi terus ngoret golok gitu ya. Gitu kalau saya sendiri mah udah pengen diantarnya juga sama 6 orang 7 orang kali. Udah Itu nggak gebet. itu bener loh Bang. Ahli warisnya itu pada mojok di sana karena ketakutan gitu. Kalau kata bahasa ininya mah cenah sieun kabadi cenah. Kabadi. Sieun kabadi cenah. Tahu kan kabadi? Ya, karena kembali lagi kita makhluk yang paling sempurna. Kita makhluk yang paling mulia. Allah telah memberikan kita kemuliaan, jadi sudah tugas kita untuk memuliakan diri kita sendiri, menyempurnakan diri kita sendiri sebagai makhluk Allah yang mendapatkan marwah tertinggi dari makhluk yang lainnya. Tapi pas Bunda pegang, Bunda ambil goloknya, Bunda bawa, ada isyarat atau ilafat apa dulu? Apa enggak ada? Apa dulu? Ya kembali lagi sih, Bunda, kita tidak munafik ya, segala sesuatu itu pasti ada. Yang namanya isyarat itu pasti ada ya. Yang namanya petunjuk itu sudah pasti ada. Tapi kembali lagi, kita harus melihat yang namanya histori atau sejarahnya. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Nanti kalau kita lebih mengedepankan yang namanya sisi mistiknya, sisi kliniknya, nanti mereka akan melupakan sejarahnya. Jadi kalau kita mengedepankan sejarahnya, nah sisi mistis ini tidak akan pernah tertinggal. Tapi kalau kita mengedepankan sisi mistisnya, sejarahnya akan terlupakan. Tapi Bang diralat ya. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada salah informasi atau salah apapun, maklum manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, karena setiap orang itu pasti beda pendapat, setiap penyampaian orang tentang sejarah pasti akan berbeda juga. Jadi itu yang saya tahu dan itu yang saya istilahnya yang saya pelajari dari orang tua saya. Adapun kita berbeda pendapat, perbedaan yang akan menyatukan kita. Salam silaturahmi. Nah, jadi itu guys, ngobrol bareng dengan Bunda Ratu Anita sebagai founder dari Rasmid Entertainment dan juga kepala bagian kabag di tatanan perpustakaan pusaka golok yang ada di Banten. Oke, nanti next kita akan spill golok, koleksi goloknya Bunda yang sering Bunda bawa. Terus nanti juga kita akan live juga cara Bunda freestyle golok seperti apa. Mungkin itu aja dulu. Ya, sekali lagi Bang, mohon maaf, punten ya. Siapapun yang ingin melihat peninggalan sejarah dari para leluhur kita, daripada pejuang kita, mampir atau mainlah ke Museum Pusaka Golok Banten. Dan yang ingin kita juga ada mengeluarkan brand ya, yaitu kaos Museum Pusaka Golok Banten. Jadi tujuannya kami mengeluarkan brand itu hasil dari penjualan kaos-kaos Museum Pusaka Golok Banten itu 100% untuk biaya perawatan dari pusaka-pusaka golok itu sendiri. Satu hal, dengan kita menggunakan kaos Museum Pusaka Golok Banten ini, tuh kaosnya tuh. Secara tidak langsung kita telah ikut andil mempromosikan, menjaga, merawat marwah dari perpustakaan golok. Ini Kris Banten ya, Kris Banten. Mudah-mudahan habis ini dikasih kaosnya. Kalau yang berminat silakan DM aja ke Abang ya. Oke, siap. Kaos Museum Pusaka Golok Banten. Museumnya berada di Kampung Gaduh-Badak, Kecamatan Karangtanjung, Kelurahan Pagadungan. Insya Allah itu tuh museum terbuka untuk umum dan gratis. Tiketnya hanya adab dan akhlak. Oke, mantap, luar biasa sekali. Oke guys, mungkin segitu aja dulu. Next kita akan sambung lagi bareng bersama Bunda Ratu Anita. Kita spill goloknya juga ya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam jati diri bangsa.